Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi kita di analisa harian XAU USD. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Seperti yang di video sebelumnya ya, di analisa kemarin tanggal 16 itu eh, saya sepenuhnya mendukung bullish untuk pergerakan kemarin ya, tapi dengan analisa awal itu harga akan turun dulu ketika rilis data US itu memberi angka yang positif, yang bagus rilisnya, lalu akan kembali naik. Saat rilis bener harga turun, tapi ternyata setelah harga turun tidak mampu naik. Kemarin saya prediksi harga itu akan turun dulu ke area 2378,58 lalu akan naik ya, tapi ternyata berkutat di antara situ-situ aja. Setelah turun bahkan melebihi dari 2378,58 itu, bahkan kalau kemarin itu low-nya di, coba saya ke daily ya, mana ya, dan bahkan daily-nya adalah justru muncul bearish candle ya. Kita lihat bentar, aduh, nah ini low-nya ada di 2370,92, sempat ke areal itu, jauh ya dari perkiraannya, karena perkiraan di 2378,58, berarti hampir 70-an pip ya turun. Nah, pagi ini justru harga sedikit agak-agak mulai ngelow ini ya. Jadi jangan-jangan harga makin ke bawah nih hari ini nih. Karena posisinya harga justru sekarang ada di bawah 2378,58. Kembali masuk ke sell area ya sepertinya ya. Nah, hari ini kebetulan hari ini sepertinya tidak ada data yang menarik dari sisi Amerika ya. 17 Mei. Nah, sepi. Ini ada membernya The Fed speak sama CB leading index bulanan month of month ya. Jadi yang ada malah Kanada sedikit ada, agak lumayan ada ini, tapi justru yang menarik hari ini bukan yang sedang kita analisa ya. Yang menarik hari ini tuh justru ada di euro area, ada inflasinya euro area hari ini yang rilis sebelumnya di 2,4%, lalu diprediksi juga di angka 2,4%. Core inflasi rate-nya year on year-nya juga justru diprediksi menurun 2,9 sebelumnya, dan prediksinya sekarang justru di angka 2,7. Kita lihat dulu deh inflasinya. Nah, ini kondisinya memang dari 2,9 di Desember, di Januari 2024 itu 2,8%, di Februari itu 2,6%, di Maret itu 2,4, dan April juga 2,4. Lalu bulan Mei ini diprediksi nanti juga akan di angka 2,4. Yang menarik dari inflasi ini adalah muara dari kebijakannya ya. Biasanya inflasi ini jadi bahan yang sering ditaati oleh bank sentral untuk menentukan suku bunga ya. Kita intip suku bunga ya. Interest rate. Oke, kita intip suku bunga. Nah, suku bunga itu di angka 4,5%, dan ini tanggal 25 bulan 1 dipertahankan, lalu di bulan 3 juga dipertahankan di 4,5, dan bulan April lalu juga dipertahankan di 4,5. Nah, yang menarik adalah nanti ini di bulan 6
Ini baru forecast, baru perkiraan sih trading ekonomik akan dipangkas. Nah, jadi lalu bagaimana dengan kondisi inflasi yang lebih cenderung turun dan turun? Saya berpendapat mungkin saat rilis data nanti si euro akan melemah. Nah, kalau kalau euro ya mungkin lebih serunya di euro USD ya. Coba kita lihat euro USD ada nggak di sini? Ada. Nah ini kita lihat. Nah ini kita lihat ya. Kita bersihkan deh ya. Nah ini chart euro. Nah, kalau kita mundur ke belakang sebelum ini terjadi, ini paling ini ya area resistennya ya. Nah memang hari Rabu kemarin itu memang betul-betul mentok di resisten dan sempat naik tapi akhirnya closingnya juga turun. Nah ini bisa jadi pemicu awal bahwasannya harga akan berbalik ya kemungkinannya ya, kalau andai angka inflasi masih tetap di 2,4, mungkin euro akan direspon bearish nanti sore. Jam berapa sih? Lupa. Euro area itu di jam 4 sore ya. Nah, justru yang menarik di situ hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka dengan trading news ya, mungkin yang justru menarik di Euro USD mungkin ya nanti sore ya. Kita kembali ke chart ya. Kita kembali ke chart. Kita kembali. Nah ini. Nah kan kok malah ada aroma turun ya. Nah sekarang kita bicara teknikal. Jadi kalau sepi data begini saya biasanya hanya menggunakan teknikal antara ya support dan resisten saja. KK1. Nah mungkin pagi ini mungkin market bergerak cenderung sideways. Jadi kalau buat saya, jika harga turun mampu breakout area low kemarin di area 2370,87 ini, kayaknya bukan segitu sih harganya. Kalau mau pasnya ya kita lihat ya, 2370,92 kita betulkan saja ya, apa susahnya ya, 92. Nah ini high-nya berapa? 2383,72. Oh sorry, 2383,72. Nah paling saya begini saja. Untuk pengambilan posisi kayaknya lebih baik begini ya. Jika harga mampu turun melebihi atau breakout di area 2370,92 maka kita akan sell. Begitu juga sebaliknya, jika harga mampu breakout up 2383,72 kita nge-buy. Secara pribadi sih saya pengennya tetap nge-buy karena memang dihampat trennya sedang up ya, masih up ya. Jadi mungkin hari ini saya lebih condong untuk mencari buy meskipun tidak menutup kemungkinan juga nge-sell. Karena kita akan lihat reaksi market seperti apa. Saat reaksi market menurut kita sudah terlihat ya, mungkin kita akan melakukan entry, paling gitu saja. Jadi mungkin itu ya opsinya. Karena memang hari ini sepi data ya dari sisi ini ya, dari sisi Amerika sepi data. Jadi memang pergerakannya mungkin cenderung ini. Tapi ini menarik nih. Kalau pengen sell sampai ke sini targetnya. Masih pagi ya. Masih terlalu pagi dan market mungkin masih cenderung sepi.
ke H1 juga ini mungkin jadi trigger bahwasanya harga mungkin masih akan menguji turun lagi. Kita lihat daily, dailynya juga sudah harga memang betul-betul juga sudah di area mulai mendekati resisten, dan efek dari data tadi malam USD kembali sedikit menguat, tapi sayangnya hari ini kita tidak dikasih data tentang ini ya, data-data rilis ekonominya. Kita tidak punya jadwal hari ini ya, dari sisi US tidak ada jadwal, jadi mungkin harga bergerak ini. Nah, yang sekali lagi hari ini menurut saya justru yang menarik ada di Euro USD, Euro lah terutama ya, Euro Yen mungkin, Euro USD gitu ya. Tapi biasanya teman-teman banyak yang suka di Euro USD gitu kan. Nah, itu jadi bisa jadi pertimbangan untuk trading di hari ini, karena memang rilis datanya, rilis inflasi. Serunya mungkin akan sama seperti ketika US rilis inflasi kemarin ya. Saya rasa cukup. Itu aja untuk analisa harian XAU USD untuk hari ini, hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Buat teman-teman yang suka videonya, silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton tapi belum subscribe, silahkan di subscribe biar dapat notifikasi kalau saya update video terbaru. Saya rasa cukup. Terima kasih, selamat pagi.